Halo Jones, apa kabar? Selamat datang di channel Adil Sumanatea. Jangan lupa diminum kopinya Jones. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 September 2021 ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Jones semua yang mengikuti SKD pada hari ini ya. Jangan lupa berdoa dan tetap fokus dalam mengerjakan soal ya. Ingat selalu poin-poin atau tips-tips jitu yang telah dipelajari pada saat latihan setiap harinya ya. Nah, kali ini seperti biasa, gue akan kembali membagikan sebuah trik cepat, ya, cara cepat menjawab soal TIU. Masih soal tentang figural, tapi sekarang tentang figural serial, ya, figural serial. Nah, masih menurut sumber yang sama, ya, Permenpan nomor 27 tahun 2021, ya. Di serial ini bertujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi mirip kayak soal deret huruf atau deret angka ya. Kita amati pola hubungannya, pola serialnya seperti apa, tapi yang ini adalah dalam bentuk gambar. Nah, di sini Jones ya, gue juga punya tips buat kalian ya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih efisien dalam menyelesaikan soal ya. Yang pertama, eh, seperti biasa kalau soal-soal seperti ini, yang perlu kita amati terlebih dahulu adalah opsi jawabannya gitu ya. Opsi jawaban. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat kesamaan opsi jawaban. Jadi kan di sini kan nanti akan ada banyak ini ya, banyak apa namanya, ada rotasi, ada bentuk segala macam ya, warna. Nah, itu kita cari yang mana yang sama. Nah, setelah kita menemukan sesuatu yang sama itu, maka kita abaikan sehingga kita cukup mengamati untuk mencari pola serial lain yang kemungkinan muncul pada opsi jawaban tersebut, yang tentu saja pasti akan berbeda gitu kan tiap-tiap jawabannya. Bingung nggak? Kalau bingung nanti kita praktekkan langsung ya. Oke, lanjut yang kedua ya. Baru kita kemudian mencermati kemungkinan pola serial pada soal ya. Kita lihat gambar itu kira-kira gimana pola hubungannya, pola serialnya ya. Itu kita amati, dan biasanya juga macam-macam nih. Ininya apa, ada jumlah elemen, panjang pendek, tebal tipis ya. Perubahan elemen, arah rotasi, bentuk dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita amati ya. Dan bukan cuma satu, kadang-kadang lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, itu tadi ada tiga kemungkinan, ada tiga ini ya, satu elemen, satu panjang atau satu pendek, satu tebal atau tipis. Nah, terus kita cari yang mana kesamaannya ya, terus kemudian kita abaikan. Itu kembali ke nomor satu jadinya kan. Nah, yang nomor dua kita amati di pola serialnya tersebut kira-kira apa. Kemudian yang ketiga, jangan terjebak dengan waktu. Ini seringkali eh, kita kunci ya, kita catat ya. Jangan sampai kita terlalu asik dalam mengerjakan soal. Kita belum ketemu jawabannya, kita masih penasaran, amati terus, lama-lama habis waktu kita kan. Padahal perlu diingat ya, sekali lagi perlu diingat, kita hanya punya 100 untuk 110 soal. Nah, maka dari itu jika kira-kira kita sudah mencermati tapi masih belum ketemu juga pola serialnya seperti apa, ya sudah, kita skip soal saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti waktu yang tersisa ya, 10 menit waktu yang tersisa, baru kita kembali ke soal yang kita lewati tadi. Gitu kira-kira. Intinya jangan sampai jawaban kita kosong ya, nanti kalau misalkan kita kembali lagi 10 menit terakhir, kita kembali lagi, kemudian kita masih belum bisa mencari jawabannya, ya sudah, tebak saja ya, karena kan toh tidak ada sanksi atas kesalahan jawaban gitu ya. Baik, biar nggak penasaran ya Jones, kita langsung saja masuk ke soal bagian pertama ya. Namun sebelum itu, pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gua tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik kepada kalian tentang soal SKD CPNS. Oke. Baik, nomor satu bagian pertama ya. Di sini ada tanda panah. Nah, kalau tanda panah ini kemungkinan besar adalah arah ya, arah. Jadi pola serialnya adalah arah. Nah, sekarang kita coba lihat dulu opsi jawabannya. Sepertinya nggak ada yang sama ya. Berarti kita langsung ke soal ya. Di sini arahnya adalah pertama ke kiri ya. Seperti biasa kita mulai dari kiri biar mempermudah dan membiasakan kita untuk bekerja secara sistematis ya.
ke kiri, kemudian kanan, kemudian kiri lagi, kemudian kanan. Berarti di sini kemungkinan besar adalah yang kiri. Nah, yang mana yang kiri antara B sama D? Berarti yang C salah, yang A salah ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah B dan D. Oke, lanjutnya. Karena ini ada dua, berarti kita harus mencari lagi bentuk yang lain. Bentuk yang lain apa? Misalnya di sini ada jarak ya. Di sini jarak ya. Di sini jaraknya ada renggang, kemudian di sini lebih rapat, di sini lebih rapat lagi, di bawahnya kemudian lebih rapat. Berarti di sini lebih renggang ya. Di sini lebih renggang tapi tidak terlalu renggang karena masih ukuran yang sama dengan yang ini ya. Berarti jawabannya adalah B. Kalau D kan terlalu renggang ya. Jadi D terlalu renggang, maka yang benar adalah Bravo. Ya, kira-kira begitu. Kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 juga masih tanda panah, jadi tentu saja ini arah ya, arah, dan kalau kita lihat ini rotasi ya. Nah, kita coba cermati dulu opsi jawaban. Opsi jawaban sepertinya tidak ada yang sama, jadi kita langsung cermati soal. Dari mulai yang kiri arahnya ke atas, kemudian dia berubah miring ke kiri, perubahannya kurang lebih 45 derajat. Kemudian semakin istilahnya rotasi lagi berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat ya. Ini juga berarti di sini tentu saja ke bawah ya. Nah, yang ke bawah warnanya warna hitam ya, warna hitam. Berarti ini salah ya. Ini salah ya, dan ini tentu saja salah ya. Ini salah ya. Ini salah ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah A dan B. Kita tinggal melihat yang panah yang warna putih ya. Yang warna putih berarti ini di sini ke kanan, kemudian ini skip, terus langsung 90 derajat kiri, skip, berarti ini 90 derajat ke kiri ke bawah ya. Berarti di sini 90 derajat ke kiri, searah jarum jam ya. Berarti tentu saja ini salah ya. Berarti kemungkinan jawabannya adalah berarti jawaban yang tepat adalah delta. Ya, kira-kira seperti itu Jones ya cara menyelesaikan atau mengerjakan soal ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ke bagian 2 ya. Oke. Di sini adalah apa kira-kira? Bentuk ya, bentuk. Nah, kalau kita amati opsi jawabannya juga semuanya beda, jadi tidak ada yang perlu kita amati lagi. Kita ke soal ya. Di sini bentuk soal ya. Nah, ini kira-kira gimana ya? Jadi ini kan persegi ya. Ini persegi, ini trapesium ya. Nah, kemudian di sini trapesium, ini segi 6. Kemudian ini segi 6, ini segitiga bulat. Jadi polanya adalah bentuk yang kecil ya berasal dari bentuk yang besar di sebelahnya ya. Ini kayak misalkan trapesium ini yang hitam berasal dari trapesium besar berwarna putih. Kemudian segi 6 berasal dari bentuk segi 6 besar yang berwarna putih. Segitiga hitam berasal dari bentuk segitiga hitam yang berwarna putih. Berarti bentuk lingkaran hitam berasal dari bentuk lingkaran hitam yang besar yang berwarna putih kan. Berarti opsi jawabannya adalah C. Pilihan yang tepat adalah C. Udah, karena di sini beda sendiri ya. Ya sudah, kita nggak perlu lagi mencari opsi jawaban untuk bentuk yang lebih kecil ya, karena di sini dia sudah beda sendirian ya. Jadi kita menghemat waktu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini juga sama, kita masih berkutat dalam bentuk ya. Yang kiri, kita amati dulu yang opsi jawabannya. Di sini bentuk yang besarnya ya sama semua dan warnanya hitam, jadi kita bisa mencari bentuk yang lain ya. Di sini kan berarti kita coba mainkan dari sisi warna juga ya. Warnanya juga sama sih. Hitam, putih ya. Hitam, putih. Ya, sama semua. Berarti yang kita cari adalah bentuk yang paling kecil ya. Nah, bentuk yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sebelah kiri, bentuk yang paling kecil adalah kotak, sementara bentuk yang lebih besar ya, tiga bentuk yang lebih besar adalah lingkaran. Kemudian ini ya, ini bentuk yang lebih kecil adalah lingkaran ya. Ini agak kurang jelas ya, agak blur, tapi saya kira ini lingkaran. Sementara tiga bentuk yang lain adalah persegi ya. Segi 4. Dan ini juga sepertinya bentuknya trapesium ya, sementara yang
tiga bentuk yang lebih besar adalah belah ketupat ya. Di sini juga sama trapesium, sementara tiga bentuk yang lainnya adalah belah ketupat. Jadi polanya adalah bentuk yang paling kecil itu berbeda dengan tiga bentuk yang lebih besar. Nah, sekarang kita cari opsi jawaban yang seperti itu ya. Oke, kita cari yang seperti itu ya. Ini berarti salah karena sama ya. Ya, ini betul ya. Sorry, sama ya, berarti yang kemungkinan berpeluang adalah A, C, D, E ya. Jadi masih banyak ternyata ininya ya, peluangnya ya. Berarti satu lagi yang perlu kita amati adalah arah ya. Arah ini kan arahnya kan di sini ya. Kemudian dia bergeser 90 derajat ke sini ya. Kemudian bergeser 90 derajat ke bawah, kemudian bergeser lagi 90 derajat ke kiri. Jadi selalu bergeser 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalau terakhir ke sini maka akan bergeser berapa? 90 derajat ke sini ya. Oke. Nah, kita cari titik yang seperti itu, maka opsi jawabannya adalah antara C sama E ya. C sama E. Nah, yang C ini tadi ternyata yang berbeda itu bukan cuma gambar yang paling kecil, tapi juga gambar yang paling besar ya. Nah, kan dia persegi ya. Nah, harusnya kan yang kecil saja yang berbeda, sementara tiga bentuk yang lebih besar itu harusnya kan sama ya. Berarti ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah E ya. Ya, gitu kira-kira cara jawabnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, ke bagian dua nomor terakhir ya. Di sini masih dengan arah panah ya, tanda panah, berarti tentu saja ini arah ya. Tapi seperti biasa kita lihat dulu opsi jawabannya ya. Kira-kira adakah yang sama atau tidak. Nah, di sini ya. Di sini arah panahnya ya ke kanan semua ya. Ini kan sama semua, berarti untuk bentuk seperti ini tidak perlu kita cari lagi ya. Kita mencari bentuk yang lain seperti jumlah lingkaran kecil ya dan warna ya. Oke, kita langsung mencari jumlah jumlah lingkaran kecil ya. Di sini pertama 1 ya. Kemudian di sini 2 ya, di sini 3, berarti di sini tuh 2, 3, 4, di sini 4 ya. 4. Kita cari yang 4, semuanya 4. Oke, berarti tinggal kita mainkan di warna ya. Ini juga sebenarnya sama, sini nggak perlu kita cari juga sebetulnya ya. Berarti yang kita cari adalah warna. Di sini hitam, putih, hitam, putih. Berarti di sini adalah 4 buah lingkaran berwarna putih. Berarti opsi jawabannya adalah B, D, dan E ya kan. B, D, dan E. Nah, kemudian kita cari lagi opsi jawaban untuk warna pada bentuk lingkaran yang di tengah-tengah gambar ya. Berarti di sini putih, hitam, putih, hitam. Maka yang kita cari adalah hitam. Berarti di sini adalah salah ya. Berarti opsi yang betul adalah antara B dan E. Nah, kemudian kita lihat. Ini sepertinya mirip ya, sepertinya mirip. Saya nggak tahu apakah ini memang betul sama gambarnya ya. Tapi kalau kita lihat sedikit agak berbeda ya, sedikit agak berbeda. Ini saya nggak tahu warna apa gitu ya, karena memang agak blur soalnya ya. Nah, jadi kemungkinan besar ya, jawaban yang tepat adalah Bravo. Karena gambar ini jelas sama dengan D ya, dan dia berjumlah 4 ya. Arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan, warnanya putih, tengah-tengah warnanya hitam ya. Oke, gitu kira-kira cara mengerjakan soalnya. Sekali lagi, kalau bisa kita cari dulu di opsi jawaban yang seperti apa. Kalau ada yang sama, maka itu kita abaikan. Kita cari, kita amati pola serialnya untuk bentuk atau tipe yang lain nih, seperti bentuk atau warna atau jumlah ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya, terakhir. Nah, di sini di sini juga sama, kita cari di opsi jawaban ya. Ini kan kira-kira yang begini ya. 5 buah bentuk kecil ini selalu berwarna hitam ya. Berarti warna ini nggak perlu kita cari ya. Kita cari dulu untuk yang jumlah merah ya, jumlah hitam ini ya, 5 ya, sama semua ya. Berarti kita cari untuk apa kira-kira? Untuk bentuk ini ya, bentuk di luar ya. Ini kan
belah ketupat, lingkaran, belah ketupat, lingkaran, berarti di sini belah ketupat. Maka lingkaran ini pasti salah ya. Berarti opsi jawabannya adalah B, C, dan D. Nah, kemudian kita cari yang lingkaran kecil berwarna putih ya. Kemudian apa? Belah ketupat berwarna putih dan lingkaran kecil berwarna putih. Kita cari di sini ya. Ini cara nyarinya begini ya. Ini 1 hitam, 2, 3, 4, berarti kan 5 ke sini ya. 5 berarti lingkaran belah ketupat, lingkaran belah ketupat, berarti di sini lingkaran. Di sini 4 berarti tambah 1 5, berarti tinggal 1 lingkaran berwarna putih. Berarti opsi jawabannya adalah antara B dan D. Sekarang terakhir kita cari untuk yang bintang di tengah-tengah. Ini warnanya berarti ya, warnanya. Kalau kita lihat di sini kan warnanya adalah putih semua ya. Putih semua. Putih. Maka yang di sini hitam salah, berarti jawaban yang tepat adalah Bravo. Ya. Gitu kira-kira teman-teman ya, John semua yang berbahagia. Cara jawab dengan cepat ya, sehingga kalian bisa bekerja dengan efisien dan banyak waktu yang bisa kalian save gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kalian Jones yang akan mengikuti SKD tanggal 3 September ya, tanggal 3 September, pastikan kalian telah mencatat syarat-syarat apa saja yang perlu disiapkan dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu dibawa ya. Di sini saya kasih lagi reminder buat kalian ya, supaya kalian tidak lupa. Pertama, kalian harus lakukan tes swab ya, baik itu melalui RT-PCR atau melalui rapid test antigen. Pokoknya terserah, bebas, yang penting hasilnya negatif dan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Kalau RT-PCR kan maksimal 2 kali 24 jam boleh, tapi untuk yang swab rapid test antigen 1 kali 24 jam, dan itu terhitung sampai dengan batas waktu kalian mengerjakan soal. Berarti besok kalian jam berapa gitu ya, terus kalian tarik mundur 24 jam, dan itulah paling lambat kalian harus mengikuti atau melakukan swab test ya. Kemudian yang kedua juga untuk peserta atau kalian Jones ya yang mengikuti SKD di Madura, Jawa, dan Bali, maka kalian setidaknya harus telah mengikuti atau telah melakukan vaksin ya, vaksin pertama ya setidaknya ya. Jangan lupa bawa sertifikat vaksin kalian atau kartu vaksin kalian gitu ya, yang menunjukkan bahwa kalian telah divaksin minimal vaksin pertama ya. Kalau kalian belum mengikuti vaksin, segera hari ini cari puskesmas atau Polsek atau Polres ya, atau tempat-tempat lain yang menyediakan vaksin buat masyarakat gitu ya. Dan jangan lupa diminta kartu vaksinnya ya, karena kemungkinan sertifikat vaksin juga belum tentu langsung keluar pada hari itu juga gitu. Jadi kalian minta kartu vaksinnya, dan itulah nanti yang harus kalian bawa besok ya. Kemudian ketiga, masker 3 lapis ditambah masker kain di bagian luar ya. Jangan lupa besok bawa masker yang banyak ya, masker kain dan masker masker medis gitu ya, kira-kira 3 lapis. Jadi masker medis dulu 3 lapis, baru terakhir di luar itu masker kain ya. Ya memang sedikit kurang nyaman mungkin bagi sebagian besar dari kita ya, karena saya pun ya maksimal 2 masker saja gitu, 2 lapis saja saya pakai masker gitu kan kalau untuk keluar. Tapi ya memang ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKN atas rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, jadi ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian kartu ujian ini tentu saja harus kalian bawa, jangan lupa ya, dan kalian cetak, kalau bisa cetak lebih dari 1 ya, buat jaga-jaga, satu taruh di tas, 1 di kantong, 1 di saku depan ya, supaya kalau hilang kalian masih punya cadangannya. Dan ingat, jangan di laminating ya, jangan di laminating. Karena apa? Karena biasanya kan ada proses verifikasi yang membutuhkan kertas itu untuk distempel. Jadi kartunya akan distempel. Kalau di laminating maka tidak bisa distempel ya. Oke. Selanjutnya kartu deklarasi sehat juga sama, cetak lebih dari 1, simpan di dompet, simpan di tas, di map, dan simpan di saku biar kalau 1 hilang masih ada cadangan lainnya ya. KTP jangan lupa dibawa, dan ini wajib KTP karena itu memuat nomor induk kependudukan kalian ya, NIK kalian yang akan dicocokkan di sistem pada saat verifikasi nanti. Ya, dan jangan fotokopinya tapi bawa aslinya ya, bawa aslinya ya. Ingat, taruh di dompet dan bawa dompetnya. Jangan taruh di dompet tapi dompetnya ditinggal itu ya. Oke. Kemudian terakhir alat tulis ya, seperti biasa bawa pensil, bawa penghapus ya,
dan bawa perlengkapan tulis lainnya yang memang diperbolehkan ya. Termasuk rautan juga penting ya, rautan ketika kalian patah atau udah tumpul, bingung kalian mau raut kemana, mau minjem nggak boleh karena nanti akan mengganggu konsentrasi peserta yang lain ya. Jadi setidaknya bawa raut pensil sendiri, pensilnya lebih dari satu, pensil 2B ya kan. Kemudian bawa rautan ya, bawa penghapus. Nah kalau bisa pensilnya itu misalnya kan kalian bawa 3 gitu ya, 3 atau 4 ya, atau 5 pensil. Kalian raut dari rumah, jadi kalian di sana sudah ready. Nah jadi ketika kalian itu kira-kira sudah tumpul, kalian tinggal ganti dengan pensil yang lain. Jadi jangan kalau misalkan kalian cuma satu pensil terus tumpul, kalian harus raut. Raut pensil itu kan butuh waktu sekitar 10 detik, ya kan? 10 detik. Nah, itu kan lumayan, 10 detik buat kalian kan. Jadi ketika pensilnya tumpul, taruh, ambil pensil yang lain, tumpul lagi, taruh, ambil pensil yang lain. Jadi kalian bisa save waktu yang cukup ya untuk kalian bisa mengerjakan soal yang lain. Jadi gitu kira-kira ya. Terakhir, dress code ya. Jangan salah kostum ya. Ini beberapa kali terjadi ya, peserta-peserta yang kurang teliti dalam membaca aturan, mereka datang tidak menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Nah, pakaian yang telah ditentukan ini kan untuk yang pria ya, itu kemeja putih lengan panjang ya, kemeja putih lengan panjang ya, celana kain warna hitam ya, jangan celana jeans ya, tapi celana bahan warna hitam ya, celana kantoran lah istilahnya ya. Kemudian bersepatu, jangan pakai sendal ya. Nah, sepatunya, nah ini kadang-kadang ada juga nih yang pakai sendal aja deh, nanti sepatunya pakai di sana aja gitu kan, mungkin nggak nyaman gitu ya naik motor atau bawa mobil pakai sepatu ya, biasanya pakai sendal ya. Nah tapi lupa gitu sepatunya ditinggal, jadi pas sampai sana dia bingung gitu, sepatu saya mana, dicari mobil nggak ada, di tas nggak ada, ternyata ketinggalan ya. Jadi biasakan kalian sudah ready dari rumah ya, sudah pakai baju putih, sudah pakai celana ya, sudah celana panjang hitam maksud saya ya, bukan celana pendek, sudah pakai sepatu ya, pokoknya sudah ready lah. Jadi sampai sana kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk pakai sepatu dan lain-lain ya. Menghindari resiko, biasakan menghindari resiko-resiko yang kecil yang justru itu akan berdampak besar pada kalian. Apa dampaknya? Ya kalian tidak bisa mengikuti SKD ya. Kemudian untuk yang wanita ya, untuk yang berhijab silakan menggunakan hijab berwarna hitam ya. Ini bukan biru ya, warnanya saja terlihat biru tapi ketentuannya adalah hitam ya. Kemeja putih lengan panjang hitam ya, celana panjang hitam ya, atau rok panjang hitam ya, tidak berbahan jeans ya, tapi rok berbahan ya. Kemudian bersepatu. Nah untuk yang tidak berhijab ya silakan pakai kemeja putih ya, kemeja putih dan celana panjang atau rok panjang dan bersepatu ya. Gitu kira-kira ya. Pakaian ini penting ya, jangan sampai kalian salah kostum ya, ketentuannya putih tapi ternyata kalian pakai baju merah ya, nanti dikira petugas partai, diusir kalian gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya bagikan buat kalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan bagi kalian yang mengikuti SKD hari ini tanggal 2 September 2021 ya, selamat mengikuti SKD. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap fokus dalam melaksanakan soal. Bagi kalian Jones yang masih nanti ujiannya ya, silakan manfaatkan waktu kalian untuk terus latihan ya. Ingat prinsip dari saya ya, dosis ya, 3 kali latihan untuk kalian ya setiap harinya. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat kalian. Sampai jumpa.